memeliharaku seumur hidupku. Yang percaya katakan amin. Saudara Tuhan, ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umatmu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Saudaraku dengar baik, kita akan mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan adil dalam segala keadaan kita. Saya selalu berkata, apapun keadaan yang sedang kita hadapi, Tuhan akan adil di dalam sana. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau berjalan sendiri di dalam sana. Ayat yang kelima kita baca sama-sama. 3 daya, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihanmu. Sama-sama katakan, aku orang pilihan Tuhan. Sama-sama katakan, aku bukan terpanggil saja, tapi aku terpilih. Sama-sama katakan, aku tidak hanya terpanggil saja, tapi aku terpilih. Apa yang terjadi? Ayat kelima, supaya aku melihat kebaikanmu pada orang-orangmu, supaya aku bersuka cita dalam sukacitamu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milikmu sendiri. Yang percaya katakan yes. Saudara berkata Tuhan, dengar baik, dalam pendahuluan saya berkata, orang yang mengejar Tuhan, orang yang mengejar hadirat Tuhan akan selalu mendapatkan perlakuan istimewa dari Tuhan. Sekali lagi, orang yang terus mengejar Tuhan akan selalu mendapatkan perlakuan istimewa dari Tuhan. Amin saudaraku. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, tapi ketika kita mengambil keputusan untuk mengejar hadirat Tuhan, mengejar kebenarannya, maka dengar baik, Anda akan mendapatkan perlakuan istimewa dari Tuhan. Amin saudaraku. Kau pasti disayang Tuhan, kau pasti ditolong Tuhan. Karena firman Tuhan berkata tadi bahwa di ayat ketiga, berbahagialah orang yang berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum. Perhatikanlah aku. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan dalam segala waktu. Sama-sama katakan amin. Saudara Tuhan, ini yang menjadi rahasia kita, Pak. Ini yang menjadi rahasia kebenaran firman Tuhan yang harus kita pegang hari ini, saudaraku. Dengar baik, orang yang mengejar, sama-sama katakan mengejar. Orang yang mengejar hadirat Tuhan akan selalu mendapatkan perlakuan istimewa dari Tuhan. Saudaraku, supaya Anda dimerdekakan dari segala ikatan yang mengikat kehidupan Anda, dengar baik, Anda harus mengejar hadirat Tuhan, supaya Anda dan saya mendapatkan perlakuan istimewa dari Tuhan. Saudaraku berkata Tuhan, bukan Tuhan selalu membuka, dengar baik, bahkan Tuhan akan selalu membuka kesempatan bagi Anda dan saya untuk masuk dan mendekat dalam tahta kasih karunia-Nya. Saudaraku dengar baik, izinkan saya berkata ini. Keadaan yang rumit yang sedang kita hadapi sesungguhnya membuat kita semakin dekat kepada tahta kasih karunia Tuhan. Kita punya keberanian justru di tengah-tengah keadaan yang sulit yang sedang kita hadapi, dalam keadaan-keadaan yang mungkin hari-hari ini berat bagi kita, justru itu kesempatan untuk kita berlari masuk dalam tahta kasih karunia Tuhan. Karena apa? Karena di sana kita mendapatkan keadilan. Saudaraku, kalau Anda tidak mendapatkan pembelaan dari orang lain, kalau Anda tidak mendapatkan pertolongan dari orang lain, dengar baik, Tuhan yang adil akan diam dalam kamu ketika engkau mengejar hadiratnya. Karena orang yang mengejar hadirat Tuhan akan mendapatkan kemerdekaan. Kenapa mereka mendapatkan kemerdekaan dalam segala keadaan? Karena mereka selalu mendapatkan perlakuan istimewa dari Tuhan. Saya berdoa, apapun yang sedang Anda hadapi, Tuhan selalu melakukan perlakuan istimewa untuk hidup Anda dan saya. Mari kita buka dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara berkata Tuhan, tidak ada jalan lain untuk kita mendapatkan pertolongan. Kita berlari kepadanya, kita mengejar hadiratnya. Itu selalu saya ingatkan Anda. Pastikan setiap hari Minggu Anda merasakan suasana sorga dalam hidup Anda. Jangan sampai akibat daripada kita dirumahkan, akibat daripada corona, kita tidak lagi dapat membedakan mana hari Minggu, mana hari biasa. Amin saudaraku. Pastikan setiap hari Minggu you more excited. Kamu semakin bersuka cita. Wow, this is Sunday.
Sekalipun ibadah online, tapi this is Sunday. Inilah ibadah minggu, ibadah di mana saya boleh menerima rahmat Tuhan, supaya saya mendapatkan keadilan, supaya saya mendapatkan rahmat Allah, dan supaya saya mendapatkan pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Yang perlu saya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Saya berharap, saya berdoa Anda di rumah, so excited. Saudaraku, dengar baik, orang yang rindu hadirat Tuhan, orang yang pernah mengalami pengalaman dengan Roh Kudus, mereka tidak dapat dihentikan oleh keadaan apapun. Mereka tetap bersuka cita dalam Tuhan. Mereka tetap mengalami Tuhan apapun resikonya. Mereka akan terus mengejar hadirat Tuhan. Kenapa? Karena mereka tetap dan pernah menikmati pengalaman indah bersama dengan Roh Kudus. Itulah saudaraku, kita mendapatkan perlakuan istimewa dari Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam kitab Ibrani, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Terlepas dari hidup kita benar atau tidak benar, terlepas dari banyaknya persoalan dan masalah kita, terlepas dari banyaknya beban kehidupan yang sedang kita miliki, tapi keputusan saya adalah untuk mengejar hadirat Tuhan, untuk mengejar keadilan Tuhan, untuk mendapatkan rahmat dan pertolongan yang datang daripada Tuhan. Dengar baik, rahmat, pertolongan dan keadilan adalah efek, sama-sama katakan efek dari perjumpaan kita dengan Tuhan. Haleluya, amin. Sama-sama katakan efek. Saudaraku, nah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, orang yang terus tinggal dalam hadirat Tuhan untuk mendapatkan perhatian Tuhan, what is going on? Apa yang harus ia lakukan? Yang pertama, dia gigih dan antusias. Dia gigih dan antusias untuk mencari Tuhan. Amin, saudaraku. Hati Tuhan, dengar baik, hati Tuhan tidak dapat, dengar baik, hati Tuhan tidak dapat melihat, hati Tuhan tidak dapat tertahan untuk melihat orang-orang yang mengejar hadiratnya. Saudaraku, hari ini Bapa di surga sedang melihat Anda hari ini di surga. Wow, ini anakku di bawah lagi nonton live. Wow, ini anakku di rumah yang di gereja, nonton di gereja, lagi ibadah di gereja, tapi lagi live juga tangannya. Ada yang komen, saudaraku, ada yang komen, apa ini gereja, apa ini pendeta, katanya pendeta mujizat, pendeta yang penuh kuasa, tapi belum buka gereja, belum berani buka gereja. Apa itu online? Nggak ada hadirat Tuhan. Lah, lu waktu ada gereja lu pada waktu ada gereja, lu nggak ada, hatimu nggak ada di gereja. Hatimu di mana? Di handphone. Katakan kiri kanan, sepertinya itu bukan saya, tapi kita. Amin. Now, saudaraku, dengar baik. This morning, pagi ini Bapa di surga, dia memerintahkan malaikatnya di seluruh bumi untuk mengawal kita, untuk melihat dan memperhatikan tingkah laku kita. Are you antusias? Apakah Anda antusias mendengar firman Tuhan? Ya, Anda sih pengen mukjizat, Anda sih pengen pertolongan, Anda sih pengen berkat, tapi Anda tidak antusias untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Sering sekali, saudaraku, kita banyak menuntut tanpa kita mau dituntun. Saudaraku, ini penting sekarang. Dengan baik, Tuhan sedang menggoncangkan dunia ini. Tuhan sedang melihat, are you listening me? Kata Tuhan, apakah engkau mendengarkan aku? Saudaraku, saya berharap pagi hari ini Anda dan saya menyaksikan program ini dengan hati yang antusias. Karena Bapamu di surga sedang melihat Anda. Dengar baik, hati Tuhan tidak dapat tertahan untuk melihat orang-orang yang terus mengejar hadirat-Nya. Itu sebabnya Tuhan memperlakukan perlakuan istimewa kepada Anda. Kenapa? Karena Tuhan tidak tahan melihatmu antusias mengejarnya, mendengarkannya, mengalaminya. Itu yang membuat hati Tuhan tidak tertahan untuk memberikan kepadamu keadilan, memberikan kepadamu rahmat, dan pertolongan itu tepat pada waktunya. Amin, saudaraku. Saya katakan kepada Anda saat tadi di awal bahwa boleh saja keadaan Anda sedang tidak baik. Boleh saja keadaan Anda sedang tidak baik, tapi dengar baik, Tuhan kita tetap baik. Undanglah Tuhan yang baik itu masuk dalam keadaanmu untuk ia dapat mengubah keadaan itu. Itu sebab dengar baik, Tuhan memberikan perlakuan istimewa
kepada orang-orang yang mengejar hadiratnya. Are you watching me? Kata Tuhan. Nanti datang malaikat. Malaikat kan, kasih laporan dong. Si Anu, oh ya Pak Tuhanku, si Anu dia cuma lihat-lihat saja dan kemudian gak pernah like apalagi share. Si Anu cuma sebentar nengok live. Setelah itu dia nengok live yang lain. Live apa? Live jualan baju, jualan tas, jualan alis mata, jualan masker. Katakan kiri kanan, berhenti dulu main jualan-jualan. Dengar firman Tuhan dulu. Saudaraku, ketika Anda berani fokus with God, maka dengar baik, ada efek daripada engkau fokus kepada Tuhan. Ada efek. Ada efek daripada engkau mengejar hadiratnya. Dengar baik, hati Tuhan tidak dapat tertahan untuk melihat orang-orang yang mengejar hadiratnya. Itu sebabnya Daud begitu berkenan di mata Tuhan. Terlepas dari Daud jatuh dalam dosa, tapi dengar baik, Daud dalam keadaan buruk sekalipun, bahkan ketika ia jatuh dalam dosa, ia terus mendesak untuk masuk dalam hadiratnya Tuhan. Itu sebabnya Daud berkata, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu yang membuat hati Tuhan tergerak untuk merangkul Daud. Itu yang membuat Daud menerima perlakuan istimewa dari Tuhan. How is it about you? Apakah Anda ingin mengalami kemerdekaan dalam Tuhan? Apakah Anda ingin mengalami kuasa dan lawatan Tuhan pagi hari ini? Saudaraku, pastikan hari ini, pagi ini, dimanapun Anda berada, di ibadah online maupun di ibadah di gereja, pastikan you are focusing with God. Hatimu tertuju pada Tuhan, rohmu tertuju kepada Tuhan. Pastikan kamu tercolok di dalam Dia, supaya baterai kehidupanmu diisi full. Hati-hati Bapak Ibu, saya pernah charger handphone satu malam. Rupanya chargernya masuk memang ke dalam lubang charger satu malam, tapi HP saya tetap lowbat. Rupanya saklarnya belum dihidupkan. Dengar baik, ada orang yang terlihat, ada orang percaya yang kelihatannya terhubung dengan Tuhan, tapi belum tentu terkonek dengan Tuhan. Amin. Belum tentu alirannya masuk. Karena apa? Plugnya belum di-on-kan. Saudaraku, itu sebabnya di ayat yang pertama dalam kitab Mazmur 106 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan ini yang inilah orang-orang yang terus mengalami kemerdekaan di dalam Dia. You can feel free. Even the valley of life, walaupun itu lembah kekelaman, walaupun itu penyakit, walaupun itu persoalan, walaupun itu tantangan, tapi you feel free. Kamu akan mendapatkan kebebasan. Kamu menikmati kemerdekaan di dalam sana. Sekalipun ada penyakit, sekalipun ada persoalan, sekalipun ada tantangan, tapi you feel free. Kamu akan tetap menikmati kemerdekaan. Kamu tetap menikmati kelegaan. Kenapa? Karena ada Tuhan yang baik, yang sedang hadir dalam keadaanmu yang tidak baik. Saudaraku, sama-sama katakan yes. Amin. Oh, hidup di sini. Yes, live rupanya saya. Saudaraku, I hope you understand what I mean. Saya harap Anda boleh mengerti. Saya percaya dengan saudaraku, Anda akan mendapatkan perlakuan istimewa dari Tuhan. Sama-sama katakan hari ini. Sama-sama katakan hari ini aku akan menerima perlakuan istimewa dari Tuhan. Dalam nama Yesus, I receive it in Jesus mighty name. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Itu sebabnya kita Mazmur mengatakan bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya Tuhan baik. Kita kita tidak akan pernah berprasangka buruk tentang Tuhan di tengah-tengah keadaan kita. Itu sebabnya saudaraku, jangan perbesar kekuatan masalahmu, jangan perbesar kekuatan penyakitmu, jangan perbesar kekuatan persoalanmu, tapi perbesar kekuatan akan pengenalanmu tentang Dia yang benar dan hidup. Amin saudaraku.
Kamu akan menjadi orang Kristen yang tangguh dan gagah perkasa. Kamu akan menjadi batu karang yang teguh. Kamu adalah orang-orang yang membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Ketika ada badai, ketika ada hujan, ketika ada banjir, ketika ada angin meniup, kita tetap kokoh berdiri tegak di dalam hadapan Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Yang kedua, bagaimana orang mendapatkan perlakuan istimewa dari Tuhan? Hanya mereka yang memiliki hati yang murni dan bersih. Saudaraku, yang pertama tadi, mereka antusias mencari Tuhan. Wow, saya semalam bersama dengan istri dan anak-anak, so excited. Apalagi anak saya yang bungsu itu Michael Ocean, setiap hari nanya sama kami, "Papi, besok hari Minggu kan?" Saya bilang, "Belum nak, ini hari Senin." "Oh, Minggu dong." "Wah, kok cepat kali Minggu?" Kata maminya, "Dek, jangan cepat-cepat Minggu, Dek." "Kenapa sih, Mi?" "Iya, nanti akhir bulan cepat." "Kenapa? Banyak tagihan." "Kenapa cepat-cepat Minggu?" "Iya, Mi, adek mau sekolah Minggu." Iya. Wow, kita aja ayahnya, kita saja papinya, kita saja maminya, kadang-kadang meneteskan air mata kalau dia ngomong begitu. Kadang-kadang kita, anak saya ini cinta rumah Tuhan, so excited. Ini yang kadang-kadang waktu dia ngomong begitu, saya bilang sama istri saya, luar biasa ini anak. Makanya pada waktu dia minta sesuatu, waduh, kita cepat berikan. Minta es krim, minta makanan, cepat kita kasihnya. Kenapa? Karena dia, iya, langsung dia, saudaraku, pagi-pagi dan dia siapkan jasnya. Jasnya dia bilang, "Ini jasku, jas yang lama gak saya pakai, ini jas yang baru." Begil, ngeri itu anak. Kenapa? So excited to meet our King. Sangat excited karena kamu sedang tidak berjumpa dengan saya, kamu sedang tidak berjumpa dengan kami, tapi kamu sedang berjumpa dengan Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, yang sanggup membebaskan engkau dari segala keadaanmu. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, siapa mereka yang mendapatkan perlakuan istimewa? Ayat yang ketiga berkata tadi, ada yang ketiga, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Saudaraku, dia tahu bahwa Tuhan akan adil dalam segala waktu, sehingga dia tetap menjaga hatinya dan motivasinya murni di hadapan Tuhan. Dia tidak selalu punya mereka-reka yang jahat dalam segala keadaan yang sedang ia hadapi. Saudara, berkata Tuhan, pada waktu hati kita tetap terjaga murni dan bersih, ingat baik-baik, di sanalah iman kita akan bertumbuh secara maksimal. Di sana pada waktu hati kita tetap terjaga murni dan motivasi kita murni, di sana roh Allah akan semakin menyala-nyala di dalam rohmu. Dan Roh Kudus akan membangkitkan iman kita untuk kita semakin yakin dan teguh akan janji Tuhan yang Ia telah sampaikan kepada kita. Maka dengar baik, orang-orang yang tetap antusias mengejar Tuhan mendapatkan perlakuan terhormat dari Tuhan. Itu sebabnya orang yang antusias punya hati yang murni, tidak pahit hati, tidak kecewa dengan keadaan yang sedang mereka hadapi. Sekalipun doa-doa mereka pun masih belum dijawab Tuhan, tapi mereka tidak mampu untuk kecewa. Kenapa? Karena di dalam hati mereka selalu ada motivasi yang murni tentang Tuhan yang mereka kenal. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Hey brother, sister, engkau boleh mereka-reka yang jahat bagiku, tapi Tuhan mereka-rekanya untuk kebaikanku dan kebaikanmu juga." Saudaraku, inilah orang-orang yang mendapatkan perlakuan yang murni. Di ayat ketiga tadi dia berkata bahwa berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Dia mengerti Tuhan adil. Tuhan adil. Itu sebabnya tadi dia, walaupun dia diizinkan Tuhan boleh menghadapi keadaan yang tidak normal, tapi dia sadar benar bahwa pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya. Bagian saya adalah percaya saja. Bagian saya adalah tetap menjaga hati saya murni. Kenapa? Ketika hati saya murni, maka di sana iman saya akan bertumbuh dengan maksimal. Iman saya tidak akan terhimpit, iman saya tidak akan mati, tapi iman saya akan semakin berkembang. Dan
Ketika iman saya berkembang, maka saya dapat melihat gunung-gunung persoalan, gunung-gunung masalah, gunung-gunung penyakit akan beranjak di hadapanku. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Yesaya pasal 26 ayat 2. Buka ayat 2. Buka ayat 2 sampai 4. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang besar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh. Kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Saudaraku, dengar baik, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, yang hatinya teguh kau jagai dengan apa? Dengan damai sejahtera, sebab kepadamu ia percaya. Saudaraku, orang yang tetap menjaga hatinya murni dan motivasinya benar, dengar baik, imannya akan berkembang secara maksimal. Dan yang kedua, dia dapat merasakan damai di tengah-tengah badai, damai di tengah-tengah persoalan, damai di tengah-tengah tantangan. Sama seperti Yesus ketika ada di atas perahu murid-muridnya, apa yang terjadi? Datang badai syakal, ada badai kencang, ada angin syakal mengombang-ambingkan perahu. Apa yang terjadi? Yesus sedang tidur dengan penuh damai di atas buritan. Tetapi murid-murid Yesus begitu ketakutan, begitu bimbang, begitu khawatir, dan mereka mulai mencoba untuk membangunkan Yesus. Saudara, berkata Tuhan, mereka tidak memiliki iman seperti Yesus. Saudaraku, dengar baik, Yesus santai duduk di atas perahu. Untung pada waktu itu belum ada handphone. Untung pada waktu itu belum ada Facebook, Twitter, dan Instagram. Kalau sempat ada Facebook, pasti Yesus masuk Facebook, pasti diposting sama Petrus. Enak-enak aja dia cepret, dia kasih di Facebook. Enak-enak aja, lagi badai, guru malah tidur. Guru macam apa itu? Untung, saudaraku. Amin. Tapi saudaraku, selagi ada Yesus dalam kehidupan Anda, badai boleh datang, tantangan boleh ada, tapi kita tetap merasakan ada damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Paulus berkata, justru dalam kelemahankulah kuasa Tuhan turun untuk menaungi aku. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudaraku, dimanapun Anda berada, saya berharap Anda boleh mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan menyambung khotbah ini di sesi yang kedua. Dan di sesi yang ketiga nanti kita akan KKR. Kita akan doa bagi yang sakit, kita berdoa bagi yang lemah, kita berdoa untuk beban berat. Kita percaya ada kuasa kemenangan Tuhan bekerja secara supranatural dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Saya sambung yang ketiga. Saudaraku, jangan pikir saya selesaikan. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga, bagi siapa mereka yang dapat masuk dalam hadirat Tuhan dan mendapatkan perlakuan yang baik dari Tuhan? Yang Tuhan. Yang ketiga adalah jangan berhenti untuk tetap bersyukur, dan akuilah Dia dalam setiap langkahmu. Trust Him every your season, every step you take it. Setiap langkah yang kau ambil dalam kehidupanmu, bersyukurlah. Firman Tuhan mengatakan, bersyukurlah sebab Tuhan itu baik. Saudaraku, itu yang membuat kita itu yang membuat Tuhan mengizinkan kita mendapatkan perlakuan khusus dan istimewa dari Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini, Anda dan saya menerima perlakuan istimewa dari Tuhan. Makanya saudaraku, dengar baik, orang yang antusias dan orang yang tetap menjaga hatinya murni di hadapan Tuhan, maka tidak ada cara lain yang ia lakukan, yaitu bersyukur. Dan bersyukur menjadi natural. Bersyukur bukan karena paksaan, bersyukur bukan karena keadaan, tapi bersyukur menjadi natural, menjadi kebiasaan. Kenapa menjadi kebiasaan? Karena di dalam sedang ada damai sejahtera Tuhan. Karena pada waktu ada badai, ketika ada persoalan, dia selalu melihat peace of God. Di sana dia melihat damai. Di sana dia tidak melihat masalah, tapi di sana dia melihat damai. Di sana dia tidak mendengar persoalan, tapi dia dengar adalah damai. Saudaraku, izinkan Tuhan memperdengarkan berita damai di telingamu di tengah-tengah keadaanmu yang tidak normal. Izinkan Tuhan memperlihatkan kepadamu mukjizat yang tiba-tiba,
memperlihatkan kepadamu keadaan yang supranaturalnya damai di tengah keadaan sulit yang sedang kau hadapi. Karena yang saya tahu, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Saudaraku, mari untuk kita mendapatkan perlakuan istimewa dari Tuhan. Yang pertama, miliki hidup yang antusias, bergairah untuk mengejar Tuhan. Saudaraku, hari Minggu persiapkan hatimu, ibadah setengah minggu persiapkan hatimu. Pastikan saudaraku 1 jam aja, 2 jam saja ada connect dengan Tuhan. Letakkan dulu handphone Anda, jangan dulu chatting-chatting yang lain. Fokus with God. Dengar baik, akan selalu ada efek dari pengenalan akan Tuhan. Akan ada efek. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang akan memberi. Firman Tuhan katakan, hati yang teguh kau jaga ya Tuhan, dan kau limpahi itu dengan damai sejahtera. Saudaraku, kita tidak akan pernah menyesal ketika kita fokus kepada Tuhan. Kita sedang bayar harga. Amin, saudara. Apa yang kau tabur, kamu akan tuai. Kamu tabur ketaatan, kamu menuai kemenangan yang besar. Kamu tabur hatimu, kau mendapatkan hati Tuhan. Kamu tabur pikiranmu kepada Tuhan, kamu mendapatkan pikirannya Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hatimu ada di masalahmu, maka kekuatanmu lah dalam masalahmu. Tapi kalau hatimu ada pada Tuhan, maka kekuatan Tuhan ada padamu. Akan selalu ada efek dari perjumpaan kita dengan Tuhan. Akan selalu ada efek. Efek perjumpaan Yesus dengan efek daripada wanita pendarahan berjumpa dengan Yesus. Maka dengar baik, pendarahan 12 tahun sembuh dalam sesaat. Perjumpaan perwira dengan Yesus, maka hambanya yang di rumah sesaat sembuh. Perjumpaan Yesus dengan orang-orang yang ada di pernikahan Kana, air berubah dari air menjadi anggur. Perjumpaan Yesus dengan Zakheus, dari pemungut cukai menjadi murid Yesus. Selalu ada efek dari perjumpaan kita dengan Tuhan. Pastikan hari ini ada efek dari perjumpaanmu dengan Tuhan lewat firman yang kau dengar. Yesus katakan amin. Itu sebabnya antusias. Itu sebabnya jaga hati yang murni, motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, saudaraku, jangan berhenti untuk tetap bersyukur dan akuilah Dia dalam setiap langkahmu. Mazmur 106 ayat 2. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya? So praise Him, Lord. Akui Dia, sembah Dia. Amin, saudaraku. Puji Dia. Amin, saudaraku. Haleluya. Akui dalam setiap langkahmu. Dan saya percaya engkau akan melihat perlakuan dan menerima perlakuan istimewa yang datangnya dari Tuhan. Saudaraku, jangan menjadi Kristen yang kaleng-kaleng, tapi jadi Kristen yang radikal ikut Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi Kristen yang radikal ikut Tuhan. Ketika engkau radikal ikut Tuhan, maka engkau akan menerima kasih karunia Tuhan yang tanpa batas mengalir dalam kehidupanmu. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, orang yang mendapat perlakuan khusus dari Tuhan hanya mereka yang tetap mengambil keputusan untuk hidup dalam sukacita, penuh pengharapan, serta mengakui Dia dalam segala hal. Saudaraku, tetap ambil keputusan untuk tetap bersukacita. Kenapa? Roma pasal 5 ayat 5 berkata, Roma pasal 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Wow, teman-teman katakan wow. Saudaraku dengar baik. Orang yang bersukacita karena mereka punya pengharapan di dalam Tuhan. Mereka yakin benar Allah yang mereka sembah. Mereka yakin benar Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Mereka yakin benar akan kebenaran firman yang mereka dengar. Firman tidak hanya sekedar berita Injil, tapi firman adalah kuasa yang mengubahkan, mentransformasi kehidupan kita. Saudaraku, ini yang membuat orang-orang percaya tetap berjalan di dalam kebenaran. Sekalipun, mohon maaf, sekalipun mereka dianiaya, sekalipun mereka difitnah, sekalipun mereka mati untuk Kristus, mereka tidak takut. Itu sebabnya murid-murid Yesus, bahkan Paulus berani berkata, aku pun, siapakah kami sehingga kami boleh mendapatkan penderitaan di dalam Kristus? Siapakah kami beroleh jalan untuk menderita bersama dengan Kristus? Who we are?
Siapa kita boleh mendapatkan bagian dalam penderitaan Yesus? Siapa kita menderita karena Yesus? Menderita karena iman kita kepada Yesus. Siapa kita, saudaraku? Kita boleh hidup di dalam penderitaan. Kita mengalami penderitaan. Makanya Paulus berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia. Tidak hanya perjumpaan, tetapi lewat penderitaan, bahkan lewat kematian, dan mengalami kuasa kebangkitannya. Full. Dia mengalami Tuhan full. Tidak hanya pada waktu bahagia, tidak hanya pada waktu suka, tapi justru ketika dalam penderitaan, ketika kapal keram, ketika dia dianiaya, dicopot, ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan pada waktu terakhir, lehernya dipenggal. Dia berani berkata, kalau aku hidup, hidup karena Kristus. Dan kalau aku mati, keuntungan bagiku. Saya berharap Anda di rumah hari ini boleh mendapatkan perlakuan istimewa dari Tuhan. Kita yang mendapatkan perlakuan istimewa dari Tuhan, yang pertama, kita tidak pernah takut. Yang kedua, kita tidak pernah khawatir. Yang ketiga, kita yakin ada surga berserta dengan kita. Dan yang kelima, ada Roh Kudus yang selalu menolong dan menghibur kita. Doa saya, Tuhan memberkati kita. Dan saya percaya kita mendapatkan perlakuan istimewa dari Tuhan. Sebelum saya tutup, saya baca kembali Roma pasal 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Sama-sama katakan, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati saya oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang percaya katakan amin. Saya ulang kembali, siapa mereka yang mendapatkan perlakuan istimewa dari Tuhan? Yang pertama, mereka yang tetap memiliki antusias untuk berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, selalu memiliki motivasi dan hati yang murni di hadapan Tuhan. Lewat hati yang murni, imannya punya kemampuan untuk berkembang secara maksimal. Dan yang ketiga, orang yang selalu bersyukur dalam segala hal. Kenapa mereka bersyukur dalam segala hal? Karena di sana mereka mendapatkan kasih Tuhan. Dan yang terakhir, mereka tetap setia dalam keadaan apapun, bahkan bersukacita di dalam pengharapan. Orang yang bersukacita dalam pengharapan akan selalu mendapatkan perlakuan istimewa dari Tuhan. Izinkan saya berkata demikian, bahwa hari ini Tuhan sedang melihat dari sorga, dan Dia telah meletakkan malaikat-malaikatnya di sekitar Anda untuk melihat apakah Anda antusias, apakah Anda memiliki motivasi yang murni, apakah Anda hidup dalam bersyukur, apakah Anda hidup di dalam sukacita. Orang yang memiliki yang keempat ini, maka mereka akan mendapatkan efek dari perjumpaan mereka dengan Tuhan. Mereka mendapatkan perlakuan khusus dan istimewa dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami telah menerima keadilan dari firman Tuhan. Karena kami percaya itu yang membuat kami bersyukur di dalam Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu dalam kitab Mazmur 106 ini Tuhan, ayat yang pertama sampai yang kelima. Dan kami tahu benar bahwa Tuhan itu baik, bahwasanya Tuhan baik untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Izinkan kami hari ini boleh menerima perlakuan istimewa dari Tuhan. Hidup kami dipulihkan, hidup kami diberkati, dan kami boleh mendapatkan perhatian Tuhan, sehingga kami boleh mengalami perhentian di dalam Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami boleh mendapatkan damai. Saudaraku, dengar baik, Tuhan akan membawa damai dalam hidupmu. Di tengah-tengah keadaan yang sedang kau hadapi, Ia akan memperlihatkan kepadamu damai. Dia akan memperdengarkan kepadamu damai. Bahkan Dia memberikan damai dalam hatimu. Saya berdoa pagi hari ini, kita semua mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Tetap antusias, tetap jaga hati yang murni, tetap hidup dalam ucapan syukur, setia dalam pengharapan, dan bersyukur dalam segala hal. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati firman-Mu, Roh Kudus, hamba-Mu terbatas, tetapi Engkau tidak terbatas untuk menjelaskan dan mengembangkan firman ini dalam kehidupan kami, sehingga kami diubahkan dan mengalami pikiran Kristus, dan pada akhirnya kami berkenan di mata Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk mengubah hidup kami dan melakukan tindakan-tindakan dalam setiap jalan kami. Terima kasih Bapa yang baik, karena ini adalah hari Minggu. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, dan kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga diberikan kesempatan dan waktu untuk menabur, untuk memberikan persembahan sebagai tindakan dan respon iman serta tindakan kasih kami untuk dikenal
dan disayang oleh Tuhan. Dan kami telah juga menerima kasih sayang Tuhan. Hari ini kami siap memberkati pekerjaan Tuhan lewat program pelayanan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa setiap tangan-tangan yang menabur, setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan, baik itu ucapan syukur, janji iman, maupun taburan benih, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Dan kami percaya setiap yang menabur, setiap memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, terima kasih, Tuhan akan mengalirkan kuasa, berkat, anugerah mengalir dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak yang baik. Ibadah sesi pertama telah selesai, dan kami akan bertemu dalam ibadah kedua dan ibadah ketiga jam 3 dan jam 8 malam. Dan kami percaya hari ini kami mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari angkat kedua tanganmu, arahkan wajahmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Allah Bapa, serta cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai kehidupan Anda dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya, yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.